Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Gimana nih dalam menjalani aktivitasnya? Mudah-mudahan terus semangat dan selalu sehat ya. Oke, aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini ya. Ini tuh pagi-pagi seperti biasa setelah sholat subuh, aku langsung aja nih mams tempur di dapur. Ini aku awali dulu dengan mencuci piring. Sebenarnya aku tuh ditemenin sama Arsi nih mams di dapur. Dan tadi juga tripodnya dia pegang-pegang, jadi tadi ada gempa sebentar ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku, terus selalu nunggu-nunggu video baru aku, selalu sisipkan komentar positif di setiap video aku. Makasih banyak ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kalau lagi down, lagi nggak semangat, terus pas baca komentar teman-teman, aku tuh jadi semangat lagi, jadi bangkit lagi dan bikin up video lagi deh. Nah, setelah selesai cuci piring, aku lanjut lagi mau masak nasi. Pokoknya nasi itu nomor satu ya mams. Walaupun hari ini nggak masak, ataupun misalnya nasi ini tuh dimakannya siang-siang, pokoknya aku tetap masak nasinya tuh pagi-pagi, biar masak nasinya tuh nggak diburu-buru gitu ya mams. Soalnya kan masak nasi tuh lumayan lama, hampir 30-45 menitan. Jadi kalau misalnya udah lapar, nasinya udah mateng. Oke, aku lanjut lagi mau masak. Seperti biasa ya mams, aku tuh kalau masak jarang banget masak yang ribet-ribet. Pasti selalu masak menu yang simple, sederhana, dan juga hemat. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video aku masak udah apal banget ya. Pasti menunya tuh itu-itu terus. Kali ini aku mau masak sayur bening bayam, terus aku campurin juga jagung. Terus untuk gorengannya aku mau bikin tempe mendoan. Tapi pas bikin tempe mendoan ternyata aku baru sadar kalau videonya tuh nggak kesimpan mams. Mungkin karena memori internal akunya penuh ya, jadinya nggak kesimpan. Terus aku tuh baru sadarnya pas lagi ngedit video, jadi nggak aku liatin ya. Nah, untuk bikin sayur bayamnya ini sih aku cuman pakai irisan bawang merah aja. Dan untuk daun bawangnya ini nanti aku pakai buat bikin tempe mendoan. Kalau masak sayur bayam tuh emang paling simpel banget ya mam, soalnya cuma dicemplung-cemplungin aja. Tadi aku masukin daun salam, terus irisan bawang merah, aku juga pakai garam, sama aku tambahin gula juga. Terus tadi aku juga rebus dulu jagungnya. Nah, kira-kira jagungnya udah setengah matang, aku lanjut lagi masukin sayur bayam yang udah dicuci bersih. Udah deh, gitu aja, simpel banget kan? Di video kali ini aku mau berbagi tips lagi nih mams. Kali ini tips strategi belanja minimalis yang bisa bikin hidup kita jadi lebih simpel. Oke, aku langsung aja ke strategi yang pertama adalah mengetahui kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Kebutuhan itu artinya sesuatu yang wajib kita penuhi ya mams. Dan tentunya kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda. Cuman kita yang berperan sebagai manajer keluarga yang pastinya lebih paham apa aja yang keluarga kita butuhkan. Kita juga harus fokus dulu pada kebutuhan keluarga ya. Kita harus penuhi dulu nih kebutuhan groceries atau kebutuhan dapurnya. Nah, karena keluarga aku itu terdiri dari 3 orang, yaitu aku, suami, dan anak aku. Jadi aku tuh udah tahu nih kalau belanja kebutuhan bulanan itu yang gak jauh dari kebutuhan anak aku, seperti belanja popok, susu formula, skincare-nya kayak minyak wangi, lotion, bedak, dan lain-lain. Kalau kebutuhannya suami itu juga nggak banyak sih, paling cuman deodoran, parfum, pisau cukur kumis, dan sabun cuci muka. Kalau kebutuhan aku sendiri seperti skincare, pembalut, make up, dan kuota. Nah, semenjak aku menjadi content creator, sekarang tuh kuota udah aku jadiin kebutuhan nih mams. Soalnya sekalinya upload video di YouTube itu lumayan butuh kuota yang banyak ya. Nah, setelah kita tahu kebutuhan keluarga kita apa aja, selanjutnya kita juga harus menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran. Walaupun kebutuhan keluarga itu banyak, tapi kita juga harus sesuaikan lagi dengan anggaran atau budgeting yang udah kita buat ya. Jangan sampai minus atau sampai berhutang.
kita juga perlu bikin strategi nih Mams, gimana caranya supaya dengan anggaran yang segitu tapi kebutuhan bisa terpenuhi. Misalnya kita bisa belanja sekaligus untuk 1 bulan. Walaupun kita ngerasanya kalau belanja sekaligus untuk 1 bulan itu kayak mahal banget, tapi itu bisa membuat kita lebih berhemat loh. Hemat ongkos, hemat uang parkir, hemat tenaga juga. Oh ya, ini tuh aku mau bikin es kulkul ya. Mumpung di kulkas itu lagi ada buah melon, jadi aku mau bikin es kulkul aja nih Mams. Nah, jadi sebelum buah melonnya dicemplungin ke coklat, itu buahnya harus dalam keadaan beku dulu ya Mams. Paling bekunya itu kira-kira sore atau malam. Nah, jadi aku simpen dulu aja di freezer. Nah, sambil nunggu, ini juga aku tuh sekalian mau beresin cucian baju aku nih. Ini tuh jemuran udah beberapa hari, baru aku mau beresin sekarang. Itu aku pilihin dulu ya, bajunya Arsy, daleman, terus beberapa celana yang gak aku setrika. Terus aku juga lanjut mau nyetrika baju juga. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Gimana caranya supaya dengan anggaran yang segitu tapi kebutuhan kita tetap terpenuhi? Nah, kita juga perlu bandingin harga di toko offline dan di toko online ya Mams. Kalau harga di toko online lebih murah, aku pasti lebih milih belanja di toko online. Walaupun agak lama pengirimannya, tapi nggak apa-apa deh demi berhemat. Karena lumayan banget selisih harganya Mams. Contohnya itu kayak harga popok. Di toko offline itu bisa 55.000 satu packnya. Tapi pas aku lihat-lihat di toko online, satu packnya itu cuman 43.000, udah free ongkir lagi. Terus diantarin deh ke rumah. Jadi aku nggak usah capek-capek ke supermarket. Strategi belanja minimalis yang selanjutnya yaitu hindari panic buying atau impulsive buying. Nah, kira-kira Mams pernah denger nggak? Apa sih panic buying dan impulsive buying? Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi, panic buying adalah sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, membeli bahan bakar, atau membeli sesuatu sebanyak mungkin karena mereka tuh khawatir akan sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Dan akhirnya akan muncul impulsive buying yang artinya perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak dibutuhkan dan tidak memiliki manfaat tertentu. Nah, kalau kita sudah bisa menghindari panic buying dan impulsive buying, insya Allah kita akan memiliki keuangan finansial yang sehat ya Mams. Strategi belanja minimalis yang bisa bikin hidup kita jadi lebih simpel selanjutnya yaitu memilih produk yang aman dan ramah lingkungan. Nah, salah satu ciri orang minimalis adalah mempunyai sedikit barang aja karena alasan lingkungan. Mereka selalu memanfaatkan barang yang dimiliki selama mungkin dan memperbaiki barang itu kalau memungkinkan. Dan ketika belanja, mereka juga selalu memprioritaskan barang-barang yang ramah lingkungan Mams. Contohnya itu seperti wadah tempat makan, tumbler, tas belanja lipat, dan set alat makan. Strategi yang selanjutnya yaitu tanamkan belanja bijak pada anak. Nah, kadang-kadang pengeluaran yang tidak terduga itu bisa membengkak karena jajannya anak loh. Tapi kita bisa kok ajarkan anak dari sekarang supaya bisa menghemat untuk jajan. Misalnya kalau anak lagi pengen dibeliin mainan nih, nah kita bisa kasih pengertian pelan-pelan ya. Kan mainannya udah banyak, daripada beli mainan terus, mending uangnya kita tabung yuk. Memang kalau cuman ngomong itu nggak segampang prakteknya ya Mams, aku juga ngalamin sih. Tapi nggak ada salahnya ya kalau kita coba dan membiasakannya. Nah, ini tuh kegiatan aku selanjutnya sore-sore ya. Jadi tadi tuh setelah selesai nyetrika, aku tuh istirahat dulu sebentar Mams. Terus sore-sore ini aku lanjut lagi ngelipetin baju Arsy. Nah, terus aku juga ngecek di freezer, ternyata buahnya tuh udah beku. Oke deh, aku langsung aja bikin coklat celupan buat es kulkulnya. Nah, untuk coklatnya ini tuh aku pakai dari Colata ya, emang sedikit lagi.
Jadi aku pakai aja semuanya, terus aku lelehin dulu nih di mangkok. Terus bawahnya tuh aku kasih air sedikit. Terus pas coklatnya udah ngeleleh, aku juga tambahin minyak goreng. Nah, kalau coklatnya udah jadi, jangan langsung dipakai ya. Jadi coklatnya itu baru bisa dipakai kalau udah dingin atau enggak udah di suhu ruangan. Jadi jangan pas lagi panas-panas ya, Mams. Nah, ini tuh coklatnya udah dingin. Aku langsung aja mau celup-celupin buah melonnya ke coklatnya. Nah, karena coklatnya sedikit, jadi es kulkulnya juga cuman jadi sedikit aja nih, Mams. Gak semua melon aku kasih coklat, jadi aku cuman ngabisin coklatnya aja. Terus pas aku hitung, ternyata es kulkulnya itu cuman jadi 5 tusuk aja. Oke, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.